Setiap manusia pasti membutuhkan pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi manusia sejak dari kecil. Maka karena itu, orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya. Pendidikan bisa mengarahkan kita ke jalan yang sukses dan benar. Pendidikan akan memberi prestasi kepada kita. Manusia mana yang tidak ingin menjadi orang berprestasi? Tentu saja, semua orang ingin menjadi orang berprestasi. Maka dari itu, kita mencari ilmu dari kecil. Bacalah buku-buku dan majalah yang mendidik kita atau memberi ilmu dan wawasan. Oleh karena itu, ilmu sebagian dari iman. Ini adalah salah satu alasan mengapa pendidikan sangatlah penting bagi hidup manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Cherry dari kelas 8B SMP Islamikon. Hari ini saya akan membacakan teks persuasi saya yang berjudul Berprestasilah walaupun dalam keadaan pandemi. Di masa pandemi, COVID-19 ini pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Kini pembelajaran dilakukan secara daring dan jarang sekali yang bertemu langsung. Pergelaran lomba-lomba yang dahulunya sering dilakukan menjadi tertunda ataupun bahkan ditiadakan. Tentu hal ini membuat prestasi anak-anak bangsa juga ikut meredup. Mereka memilih diam di rumah dan memendam bakatnya. Tapi sebenarnya, pandemi tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berprestasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meraih prestasi adalah dengan mengikuti lomba-lomba secara online dan dapat diikuti peserta didik secara nasional. Tak hanya itu saja, di masa pandemi ini banyak sekali seminar yang diadakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk menambah pengetahuan dan skill para peserta didik. Oleh karena itu, sebagai peserta didik yang cerdas dan kreatif, marilah kita mengisi waktu luang dengan mengikuti lomba ataupun seminar yang dapat bermanfaat bagi kita. Lomba yang bisa kita ikuti diantaranya seperti lomba esai, lomba menyanyi secara daring, dan sebagainya. Dengan begitu, diharapkan anak bangsa tetap mampu menunjukkan bakatnya dan memperoleh prestasi yang dapat dibanggakan. Jangan sia-siakan berbagai fasilitas, seminar, dan lomba secara online yang kini bisa diakses bahkan secara gratis oleh peserta didik. Jadilah orang berprestasi walaupun dalam keadaan pandemi. Mengingat hal tersebut, tentu dibutuhkan usaha yang tidak hanya dibangun dalam semalam, sehingga dibutuhkan konsistensi yang baik dalam belajar. Marilah kita giat belajar mulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat dalam memulai sebelum menyesal di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi COVID-19 ini, pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Kini pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga jarang sekali yang bertemu langsung. Pergelaran lomba-lomba yang dahulunya sering dilakukan menjadi tertunda bahkan ditiadakan. Tentu hal ini membuat prestasi anak-anak bangsa juga ikut meredup. Mereka memilih diam di rumah dan memendam bakatnya. Tapi sebenarnya pandemi tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berprestasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meraih prestasi adalah dengan mengikuti lomba-lomba yang diadakan secara online dan dapat diikuti pengetahuan didik secara nasional. Tak hanya itu saja, di saat pandemi ini banyak seminar yang diadakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk menambah pengetahuan dan skill para peserta didik. Karena itu, sebagai peserta didik yang cerdas dan kreatif, marilah kita mengisi waktu luang dengan mengikuti lomba atau seminar yang dapat bermanfaat bagi kita. Lomba yang bisa kita ikuti diantaranya lomba esai, lomba menyanyi secara daring, dan sebagainya. Dengan begitu, diharapkan anak-anak bangsa tetap mampu menunjukkan bakatnya dan memperoleh prestasi yang dapat dibanggakan. Jangan sia-siakan berbagai fasilitas, seminar dan lomba secara online yang kini bisa diakses bahkan secara gratis oleh peserta didik. Jadilah orang berprestasi walaupun dalam keadaan pandemi. Mengingat hal tersebut, tentu dibutuhkan usaha yang tidak hanya dibangun dalam waktu semalam seminggu. Dibutuhkan konsistensi yang baik dalam belajar. Marilah kita giat belajar mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat dalam memulai sebelum menyesal di kemudian hari. Dadah.
Nama saya Kalian dari kelas 80. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan. Tahukah kamu bahwa tubuh membutuhkan berbagai vitamin dan mineral? Ya, vitamin dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat. Banyak sekali makanan yang mengandung gizi, mulai dari buah, daging, susu, kacang-kacangan, dan sayuran. Menerapkan pola hidup sehat bukanlah hal yang sulit, karena semua makanan yang bergizi dapat dijumpai dengan mudah di sekitar kita. Ketika dibutuhkan vitamin dan mineral, tubuh tercukupi, maka tubuh akan menjadi sehat dan tidak terkena penyakit. Hal itu berlaku sebaiknya apabila enggan mengkonsumsi makanan dengan kandungan vitamin dan mineral, maka tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral serta nutrisi lainnya. Selain makanan, kita juga harus mengimbanginya dengan olahraga rutin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 이렇게 밤마다 기도해 사랑을 좀 주세요 사랑이 모자라요 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받지 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membacakan teks persuasi judul penghijauan. Penghijauan adalah suatu gerakan masyarakat untuk menanam pohon kembali. Untuk menghindari dari penipisnya lapisan ozon bumi, pohon yang sudah kita tebang tidak bisa tumbuh dengan sendiri dan pasti membutuhkan kita untuk menanam bibitnya kembali agar menghasilkan pohon yang baik. Oleh karena itu, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Agar tidak menipisnya lapisan ozon, agar mengembalikan ozon bumi, menghargai sesama makhluk hidup sama saja, itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Esa yang telah memberikan nikmat yang tiada balasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tugas persuasi tentang tantangan pendidikan di masa pandemi. Di masa pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 lalu membuat pendidikan menjadi lumpuh total. Hingga saat ini kasus terus melonjak dan kegiatan belajar mengajar belum terlaksana dengan normal. Banyak tantangan yang dihadapi oleh peserta didik maupun pendidik, sehingga melemahkan pendidikan di Indonesia. Hal ini bisa berdampak buruk untuk kelangsungan bangsa. Ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh peserta didik, pendidik, hingga orang tua. Ada banyak keluarga yang masih belum memiliki akses gadget pintar untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Keterbatasan di daerah terpencil juga menjadi tantangan utama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 saat ini merupakan isu yang meresahkan. Salah satu penanganannya dengan pemberian vaksin. Pada umumnya, setelah pemberian 1 atau 2 dosis vaksin, kita akan terlindungi dari penyakit selama bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Tanpa vaksin, kita memiliki resiko tertular penyakit serius atau cacat yang diakibatkan penyakit seperti campak, meningitis, tetanus, dan sebagainya. WHO memperkirakan vaksin menyelamatkan 2 hingga 3 juta setiap tahun. Itulah mengapa vaksin COVID-19 menjadi salah satu cara efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sekaligus langkah pencegahan penyakit. Tetapi
Satu hal yang perlu memberikan perlindungan 100% tetap ada kemungkinan tertular penyakit, namun hanya efeknya tidak akan seberat bila tidak divaksin. Intinya, vaksin COVID-19 akan membantu kekebalan tubuh sehingga tubuh kita siap apabila terpapar virus corona. Oleh karena itu, marilah kita vaksin untuk menambah imunitas tubuh agar tubuh kita terhindar dari virus corona. Jangan takut vaksin, karena vaksin aman untuk kita. Namun kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengikuti vaksin sama dengan kita menjaga diri dan orang sekitar kita. Mari ikut vaksin demi kesehatan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Mujtahid. Hari ini saya akan membacakan teks persuasi bertema pendidikan. Belajar merupakan kewajiban setiap siswa. Belajar dapat membuat siswa dan siswi mengerti dan memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Oleh karena itu, belajar sangatlah penting karena menjadi modal untuk masa depan. Akan tetapi, sangat disayangkan jika saat ini murid yang lebih memilih bermain video game. Dalam salah satu penelitian yang dilakukan University of Michigan di Amerika Serikat, sekitar 86% anak berusia 13-18 tahun lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain video game. Dampak negatif dari sering bermain game cukup banyak, salah satunya menjadi lebih mementingkan game itu sendiri dibandingkan belajar. Maka dari itu sangat penting untuk mengingat kembali jika tugas utama seorang siswa dan siswi ialah belajar. Memang tidak salah jika siswa ataupun siswi bermain game untuk sekedar menghilangkan rasa penat. Namun akan beda jika bermain game tak kenal waktu dan merupakan kewajibannya. Bagaimanapun kewajiban utama pelajar adalah belajar, supaya kelak menjadi generasi penerus bangsa. Sekali lagi ditekankan jika kewajiban seorang siswa dan siswi adalah belajar, dan karenanya utamakanlah belajar dibandingkan bermain game. Apabila ingin bermain game, aturlah waktumu sebaik mungkin dan batasi sebisa mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar ingin membacakan teks persuasi yang berjudul penghijauan. Penataan lingkungan sekolah menjadi green school merupakan penataan lingkungan sehingga dapat menciptakan suasana yang asri, sejuk, dan sehat, dan dapat mendukung proses pelaksanaan KPM. Lingkungan sekolah yang kondusif sangat diperlukan dan dalam menghasilkan proses belajar yang nyaman. Lingkungan sekolah yang kondusif akan ikut mendorong terwujudnya pola hidup bermutu. Pentingnya penghijauan untuk mengurangi peristiwa global warming. Penghijauan sangat penting bagi sekolah. Selain menyejukkan, juga dapat membuat udara segar di sekitarnya. Dapat juga memperindah pemandangan. Penghijauan dengan membersihkan setiap ruangan dan dengan menanam pohon, kita dapat membuat udara sekitar kita menjadi sehat, serta membuang sampah pada tempatnya juga termasuk penghijauan. Salah satu cara kecil yang dapat kelakukan adalah menyediakan tempat sampah di setiap ruangan dan lingkungan sekolah. Penghijauan adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam menangani lingkungan dan pemanasan global yang sering terjadi saat ini. Penghijauan mempunyai berbagai peran dan fungsi. Peran dan fungsi dari penghijauan diantaranya adalah sebagai paru-paru lingkungan yang sangat diperlukan makhluk hidup untuk bernafas sebagai pengatur lingkungan. Penghijauan sangat mudah dilakukan apabila ada kemauan dari masing-masing individu. Oleh karena itu, agar hidup kita menjadi nyaman, sehat, kita perlu menjaga lingkungan sekitar kita. Karena apabila lingkungan kita sudah bersih, otomatis kita semua telah terbebas dalam segala macam penyakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan nasi. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line.
COVID-19 benar-benar mengalami tantangan besar. Saat ini dunia pendidikan Indonesia memiliki tantangan, yaitu lulusan pelajar memiliki sumber daya yang berkualitas. COVID-19 menghalangi sekolah dengan pertemuan tatap muka. Peserta didik juga mengalami kesulitan memahami materi video saja atau tulisan yang harus dicatat. Oleh sebab itu, marilah kita memperbanyak memperhatikan dan membaca materi yang diberikan Bapak Ibu Guru secara tulisan maupun video. Dukungan banyak pihak bagi para siswa dalam menghadapi sulitnya dunia pendidikan saat ini. Orang tua dapat mendukung anak-anaknya dengan memberi fasilitas dan pengawalan dalam pembelajaran para guru. Para guru memberikan dukungan dengan pemberian materi yang berkualitas sehingga tercapai pendidikan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kamara Histomi ingin membacakan teks persuasi. Ayo berprestasi. Setiap manusia di dunia ini pasti ingin sekali bisa berprestasi, karena prestasi adalah suatu hal yang sangat membanggakan baik bagi diri sendiri maupun orang tua. Namun mencapai prestasi bukan hal yang mudah, perlu adanya pengorbanan untuk meraih prestasi. Oleh karena itu, mari kita raih prestasi sedini mungkin untuk memudahkan kita di masa depan dan menambah wawasan. Raihlah prestasi karena ia tidak mendatangimu, tapi engkau yang menjemputnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan teks persuasi judul Green School. Pengenalan isu. Green School merupakan penataan lingkungan sekolah yang dapat menciptakan suasana yang sejuk, asri, bersih, sehat, dapat mendukung proses pelaksanaan KBM. Rangkaian argumen. Lingkungan sekolah yang kondusif sangat diperlukan dalam menghasilkan proses belajar yang nyaman. Lingkungan sekolah yang kondusif akan ikut mendorong terwujudnya pola hidup bermutu yang saat ini sangat diperlukan dalam meningkatkan produktivitas pendidikan. Pernyataan ajakan. Oleh karena itu, pentingnya penghijauan untuk mengurangi peristiwa global warming. Penghijauan sangat penting bagi sekolah. Selain penyejukan udara di sekitar, dapat juga memerindah pemandangan. Penegasan kembali. Menghargai sesama makhluk hidup sama saja kita menghargai diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.